Taurakur Podcast, bicara tentang prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Opik, ya itu saya. Opening dulu Pak. Jangan kayak bingung dulu dong. Oh gitu. Kenalan dulu atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama gak jumpa Udah berapa tahun nih? Ya gitu tahunan. Udah beberapa tahun. Oh iya. Setiap aku ke MSU soalnya gak pernah ketemu kita Oh iya. Padahal di Bandung kan. di Bandung. Insya Allah kita kedatangan bintang tamu seorang apa sekarang ya? Udah jadi mahasiswa doktor belum? Alhamdulillah. Udah. Udah. Seorang mahasiswa doktor di Unpad. Di Unpad. Di Unpad jurusan Komunikasi. ilmu komunikasi. Iya. Ilmu komunikasi. Baru masuk tahun ini ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita kedatangan seorang motivator muda atau tua? Tolong jangan disebut itunya ya. Kalian bisa lihat lah ini ya. Biar netizen yang menilai. Ya, ini abangku ini guys. Jadi kita ketemu 2000 berapa? 14. Di MSU 14 ya. Ya. Pas aku masuk MSU ketemu beliau sebagai kakak tingkat. Kasih tahu dulu nih sama netizen. Apa tuh? MSU itu apa sih? Oh iya bener ya. Ya jadi kita kenalan dulu aja deh biar nggak terlalu kemana-mana. Karena di sini kita sekarang sedang kedatangan tadi mahasiswa doktor ya. Yang insya Allah bisa kita ambil hikmahnya mungkin ya. Track record beliau itu seperti apa sih bisa sampai di tahap ini seperti itu guys. Kayak mungkin langsung yang pertama aja kenalan dulu deh ke audiens. Oke teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Sabirin Arga. Biasanya ada yang manggil Bang Birin, ada yang manggil Bro Arga, ya terserah lah senyaman mungkin begitu ya. Kebetulan saya sudah lama di Bandung, hampir 10 tahun lebih. Kemudian saya menyelesaikan studi saya dari S1, S2, S3 di Bandung. Masya Allah. Dimulai dari tahun 2012. 2012, berarti sekarang 2023 kan ya? 2023 udah 11 tahun dong? 11 tahun. 11 tahun ya? Motivasinya apa ke Bandung? Dari mana dulu? Boleh disebutin tadi? Makanya saya ini kan dari Aceh ya. Aceh. Acehnya kebetulan saya dari perbatasan antar kabupaten juga. Gimana tuh? Di Aceh Tengah. Kalau orang nyebutnya Gayo. Gayo itu nama kabupaten, nama kota? Nama suku. Nama suku? Iya. Cuman kalau kabupatennya biasanya orang nyebutnya Aceh Tengah. Aceh Tengah. Ya, di dataran tinggi. Daerahnya dingin, banyak kopi. Kemudian ada danau Laut Tawar yang begitu indah. Masya Allah. Dan pokoknya menarik lah ya. Teman-teman bisa lihat lah dari muka beliau nih. Ke Arab-Araban. Ya nggak ada baik yang bilang gitu nggak sih ke Arab-Araban banyak ya? Ya setiap ketemu sapam, dosen, teman-teman gitu ya. Kiranya saya dari Arab. Timur Tengah. Oh Timur Tengah ya. Atau dari Turki kadang-kadang. Saya bilang. Iya. Kalau dari Dansab saya nggak tahu juga dari mana. Oh gitu. Tapi orang tua dan kakek memang ya mirip-mirip ke Araban gitu. Oh gitu. Ya. Tapi kalau orang tua kakek ya. Kakak adik berapa bersaudara? Saya kebetulan anak kedua dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Ya. Laki-laki perempuan adik kakaknya itu? Kakak 1 alhamdulillah sudah menikah. Laki-laki perempuan? Perempuan. Alhamdulillah udah kerja di salah satu rumah sakit. Kemudian adik cowok. Beliau kerja di perhotelan di Aceh Tengah juga. Kemudian yang paling bungsu nih lagi SMA. Tapi SMA-nya ke Jawa juga. Oh. Jawa Barat di Sumedang dia. Oh gitu. Sekolah apa pesantren bukan? Cewek. Pesantren atau apa? Kayak semacam sekolah IT. Oh Islam terpadu. Iya benar. Iya. Ya oke kita gali dikit-dikit ya. Berarti dari Bandung udah 11 tahun ya? 11 tahun. Kenapa ke Bandung? Pertama nyasar. Wah nyasar? Gimana sih? Yang kedua saya sih pingin ada keinginan dari kecil dulu tuh pingin sekolah di Jawa ya. Oh gitu? Ya. Dulu pas SMP malah saya pinginnya ke Mesir. Wow Masya Allah. Dulu ustadz saya mengiming-iming kalau bisa ada santri yang kebetulan saya SMP-nya pesantren kan. Ada ustadz dia bilang kalau misalkan santri-santri bisa menghafal 3 juz nanti dapat beasiswa ke Mesir. Oh gitu. Terus? Cuman kendala itu orang tua saya nggak punya dana kan buat ngelanjutin studi SMA. Karena kalau misalkan ke Mesir kan harus ngelanjut SMA-nya juga harus di pesantren gitu. Iya. Kemudian ibu kasih pilihan, kamu mau lanjut di pesantren SMA dengan konsekuensi kakakmu nggak bisa kuliah katanya. Karena kan
dananya terbatas harus Oke. dibagi-bagi. Cuma kalau kamu di sekolah di umum ya relatif bisa dibiayain gitu. Ya. Kalau di sekolah negeri kan biayanya per bulan paling 50.000. Ya Kan murah kalau di gitu ya. pesantren kan 400, 500 Iya dan iya iya seterusnya iya. dulu ya. Kalau sekarang Iya, iya. mungkin udah Lebih gitu mahal. ya. Akhirnya pas itu saya ngalah kan biar kakak Ya. saya dulu aja kuliah. Tapi saya bilang ke ibu, boleh saya SMA tapi saya bilang saya kuliahnya di luar Jawa ya gitu. Nah, Oh. itu yang pertama. Yang kedua kenapa nyasar? Ya saya dulu diajakin aja ke sama senior kan, ada senior Di sosialisasi. SMA, di SMA. Ya ke SMA. Oh. Cuman saya nggak kebayang pingin kuliah apa. Pokoknya tes aja. Ya ya. Tes lulus. Terus ngomong ke orang tua. Keterima "Gimana? gitu ya. Ya daripada nggak kuliah udah mending situ aja ya udah gitu aja sih sebenarnya. Oh gitu. Tapi sempat cobain gak sih, kan dulu ada namanya itu apa SBMPTN ya, sama nggak? Nah saya nggak nyobain itu. Oh nggak nyobain? Nggak nyobain. Kenapa, kan itu jalur tes biasa lebih murah ke negeri kan? Atau emang gimana? Kebetulan saya dan teman-teman itu ada 10 orang ya tes Ya. ke Telkom. Oh gitu, yang dari Aceh itu, Ya, dari dari Aceh. dari SMA. Ya. Oh. 9-9-nya lulus Oh. dan 9-9-nya ngambil. Oh gitu. Nggak ada yang kan kita udah habis tes ya. Kita mau nyoba negeri lagi nggak ya? Ya. Udah nggak usah, kita ngapain juga Ya. nyobain ke negeri, kita udah lulus di Telkom aja katanya gitu. Oh, jadi dari SMA sampai lulus, Sampai lulus. dengan satu SMA itu. Ya. Ada yang di Bandung, masih di Bandung nggak sekarang? 1, 2, 3, 4 di Bandung. Wah lumayan Ya, juga ya. Sisanya lagi di Jakarta, 1 orang yang balik kayak. Balik lagi Ya. 1 orang gitu ya. Masya Allah, jadi beliau ini ternyata apa dalilnya nyasar dan diajak gitu ya. Diajak. Oke, kita masuk ke dunia kampusnya. Pertama masuk kampus itu aktif nggak atau gimana deh? Kira-kira pertama masuk kampus tuh? Sebenarnya saya kan dibilang aktif, sangat aktif ya. Karena di SMA juga saya juga udah cukup aktif di organisasi gitu. Jadi saya dulu pas mahasiswa cukup dikenal di kalangan rektor ataupun di kalangan dosen mahasiswa. Orang yang suka protes lah. Suka gitu. demo gitu ya. Apalagi dulu ketika, ini bisa gak sih dibuka aib-aibnya kampus gua dulu. Aduh. Ya jadi kan sedikit lah. Ya dikit-dikit lah ya. Dikit Kan lah. biasanya kampus itu menawarkan fasilitas A, B, C, D gitu kan. Apalagi kita dulu ditawarin tinggal di apartemen gitu. Apartemen yang di belakang itu ya? Iya. Itu Ya, kita tuh angkatan pertama yang tinggal di apartemen loh. Wah, elit dong berarti. Iya. Terus banyak diiming-imingin fasilitas. Iya. Apa namanya? Fitness, kolam renang dan seterusnya gitu. Ya. Dan itu tidak sesuai ekspektasi. Nah, akhirnya saya kan orangnya vokal ya, ngajak teman-teman demo gitu ke rektor, bawa ember, bawa anduk. Karena akhirnya di apartemen suka mati air loh sama listrik. Oh gitu? Ya makanya suka demo dan seterusnya. Dari situ akhirnya saya diajak ke salah satu lembaga mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi apa itu? Organisasi UKM atau apa tadi? Kalau DPM itu salah satu UKM di UKM masuknya. Ormawa. Oke, Ormawa. Organisasi kegiatan mahasiswa begitulah. Saya lupa kepanjangannya. Nah dari situ saya mulai aktif tuh. Diangkat jadi sekjen. Kemudian di periode selanjutnya saya juga dicalonkan jadi ketua DPM pusat kan. Oh iya. Di situ ini salah satu menurut saya pencapaian ya. Tapi di luar dugaan saya. Iya. Itu kan dulu Telkom itu baru nyatu kan tahun 2013-an. Iya. 2013-an itu baru nyatu, akhirnya kan. BTW belum kenalan dari Telkom tadi ya? Iya belum. Belum ya? Iya. Oh jadi kenalan dulu kan dari mana kampusnya? Jadi aku S1-nya di Telkom University, tapi sebelum jadi Telkom University dulu namanya Institute Manajemen. Iya. Jadi 2013 itu melebur. Nah dari sana saya banyak ikut organisasi gitu. Menariknya pas itu saya kan ikut DPM itu nggak semerta-merta ya. Kalau kita masuk ke DPM itu kan harus yang namanya melalui proses demokrasi gitu. Wah. Jadi di kampus itu kalau di kampus lain namanya ada yang namanya senat, ada yang namanya beda-beda DPM, ya? Beda-beda namanya. Oh, kalau sama BEM beda ya? Beda. Kalau BEM itu kita kan bisa bilangnya nyebutnya eksekutif ya. Gitu.
Badan Eksekutif Mahasiswa, sedangkan DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau dalam tatanan negara mungkin kita bisa bayangkan kalau BEM itu adalah eksekutif, menteri, ya, presiden. Ya. Kalau DPM itu seperti Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. gitu. Oh gitu. Jadi kalau DPM ini lebih mengadvokasi aspirasi mahasiswa begitu ya, kepada rektor, kepada BEM dan seterusnya gitu. Oke. Nah, salah satu pencapaian saya di DPM itu, alhamdulillah tahun 2015 saya ditunjuk sebagai ketua DPM pusat. Ya. Di TELU berarti ya, pada saat itu. Meskipun pemilihannya pimpinan DPM itu di internal pengurus, ya. Tapi salah satu argumentasi kenapa saya dipilih itu, salah satunya adalah karena saya memperoleh suara terbanyak ketika di pemilu itu. Oke. Bahkan di fakultas lain saya suaranya terbanyak loh dibandingkan yang lain ya. Misalkan di IT, saya kan di fakultas komunikasi bisnis kan. Iya, betul. Udah pasti suara saya banyak di situ. Ya. Tapi saya tanding sama mahasiswa yang backgroundnya dia mahasiswa IT, teknik gitu ya. Teknik. Suaranya bisa saya kalahin di sana. Wah, tapi ada kandidatnya dari teknik juga ada? Nggak ada teknik. Ada juga? Ada. Oh. Itu menurut saya satu kebanggaan ya. Padahal saya kampanyenya itu cuma ya biasa-biasa aja. Apa kira-kira yang menjadi daya tarik mahasiswa bisa memilih? Saya nggak mau berlebihan ya, tapi katanya sih. Iya. Kata, Arga mah menang karena tampan doang. Tampan guys. Waduh. Saya nggak tahu juga ya. Karena saya kampanyenya cuma 2 hari sebelum pemilihan coba. Waduh. Pakai jalur ordal nggak? Ordal lagi rame nih ordal. Oh sekarang lagi rame ordal. Ordal iya. Kalau di mahasiswa mah nggak ada ordal. Oh nggak ada ordal. Itu sistem demokrasi ya. Oh iya. Langsung oleh mahasiswa gitu. Kita nggak. Kecuali mungkin DPM-nya ditunjuk sama rektor, sama dosen. Kan bisa lobby-lobby gitu. Iya. Kita nggak. Enggak ya. Oke. Luar biasa. Pak. Oke, jadi 3 tahun di kampus itu terpilih jadi ketua DPM pusat ya. Itu kalau dilihat dari kerjanya, program kerja gitu ada nggak sih kalau DPM? Ya kalau kita kan kerjanya yang pertama legislasi kan, membuat undang-undang. Yang kedua budgeting, anggaran. Yang kedua controlling. Ya, ini ketiga nih yang fungsi DPM itu. Nah, dulu menariknya apa? Dana-dana kegiatan mahasiswa itu diaudit sama DPM, itu menariknya. Wow, iya. Dana maksudnya dana kegiatan mahasiswa yang diberikan oleh itu kan dikasih ini kan jatah kan. Iya, oleh kemahasiswaan kampus kan. Kemahasiswaan kampus. Tapi mencairkannya itu melalui DPM. Oh, wewenangnya gitu. Jadi kalau ada satu ormawa ataupun UKM ingin bikin kegiatan, dia bikin proposal kan. Nah, sebelum dia mengajukan kegiatannya ke mahasiswaan kampus, dia harus dapat tanda tanganin dulu. DPM. Ini DPM harus memastikan nih kegiatannya ormawanya aktif nggak gitu ya, terlibat dalam kegiatan organisasi kampus nggak gitu. Terus kegiatannya berjalan dengan lancar nggak gitu. Nah itu tugasnya DPM. Nah sekarang kan ini sebenarnya sebagai autokritik juga ya. Kalau saya sih nggak sepakat dana kegiatan mahasiswa itu langsung dari kampus gitu. Jadi sebenarnya kan kita diajarkan bagaimana menjadi pembendaharaan kampus kegiatan mahasiswa ya di level mahasiswa. Jadi kita terlibat bagaimana cara mengaudit keuangan, membudgetingnya gitu ya, memporsi keuangan itu di beberapa UKM gitu. Jadi kita belajar di sana. Sekarang kan enggak semuanya langsung ke. Sekarang tuh maksudnya tuh saat ini? Ya saat ini. Udah nggak difungsikan lagi di kampus itu tuh. Oh gitu. Makanya kan sekarang DPM-nya juga di beberapa kampus sudah mulai dibekukan kan. Oke. Karena ya organisasinya jadi organisasi formalistik doang. Nah itu ininya gitu. Sebenarnya menarik kalau jadi DPM itu ya. Ya itu kita kan yang ketiga saya menyampaikan tadi. Ya kita mengkontrolling kinerja badan eksekutif mahasiswa kan. Iya. Ya karena yang memegang program itu sebenarnya BEM. Kalau kita kan hanya sebatas mengawasi. Mengawasi ya sifatnya. Program kita cuma sifatnya pengawasan, koordinasi begitu. Iya. Ya layaknya seperti menteri dengan DPR lah. Kalau misalkan DPR-nya nggak benar gitu ya, menterinya nggak benar, ya udah DPR manggil gitu. Minta hak pendapat,
hak dengar gitu ya. Iya, iya, iya. Kenapa kerjanya begini-begini gitu. Oke, Ya dulu kayak Pak Mahfuz lah gitu ya. Iya, 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 Kalau iya. misalkan ada bermasalah di Komisi Ketiga yang membawahi Kapolri, kejaksaan dan seterusnya dipanggil kan nggak Panggil, benar. iya, iya, Itu kan iya. sampai rame gitu. Iya, iya. Jadi beliau ini belajar menjadi apa ya? Simulasi mungkin ya, simulasi di dunia nyata. Iya. Menteri, kemudian DPR gitu ya. Ada ketertarikan nggak tapi udah lulus? Ya Dulu kalau nggak salah aktif juga nih. di Ya salah satu partai. salah satu partai itu bang. Kalau sekarang udah enggak ya. Udah enggak ya? Kalau sekarang udah Oh, enggak. Dulu memang sempat, cuman nggak masuk juga di ini, apa namanya, di Sisbol KPU. oh Nggak gitu. masuk juga, cuma Oke, oke. bantu-bantuin aja gitu. Iya, iya, Karena ada iya. teman minta bantuan, ya udah kita bantu. Kalau sekarang lebih ke konsultan politik kali ya. Konsultan politik. Jadi kalau klien saya sekarang tuh ada dari Nasdem, juga ada Waduh. dari PAN. Wah, Demokrat sempat tapi batal gitu ya, karena waduh. beberapa hal gitu. Sebut merek guys. Nggak Cuman apa-apa, nggak saya apa-apa. belum profesional, masih karena teman, karena senior, udah kita bantuin aja gitu. Iya, 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 iya. Oke, berarti pencapaiannya itu menjadi ketua DPM ya? Itu salah satunya. Salah satunya. Masih ada lagi emang? Masih. Apa emang? Saya dulu di semester 3 itu udah jadi penulis ya. Penulis? Iya penulis. Oh penulis. Iya, iya, Alhamdulillah iya. saya di semester 3 itu udah nerbitin 1 buku, dan saya diberikan kesempatan untuk mengisi apa namanya, seminar-seminar sekolah begitu. Oh, Karena oke. kebetulan buku saya itu memang segmentasinya pasarnya itu anak-anak muda gitu. Masih ingat gak judulnya? Kasih tahu dong. Judul buku pertama saya Aku Belum Tapi Harus. Aku belum tapi Tapi harus. Oke. Itu isinya satu kondisi yang kita belum melihat diri kita ini belum jadi apa-apa ya. Ya kita harus gerak dong untuk menjadi sesuatu yang kita impikan. Oke, Gitu. iya, iya. Salah satu yang tema yang apa namanya yang saya sampaikan dalam buku itu ya mengibaratkan seperti Liga Champion. Ya. Iya. Dalam Liga Champion itu nggak mungkin semua klub jadi juara, nggak mungkin. Ya. Dan begitu juga kita dalam dunia nyata, kalau kita kerja nggak mungkin semua kita ini nih. Misalkan saya kuliah di jurusan bisnis ya. Iya. Dan ini kan dalam kelas itu orang bersaing kan. Iya. Bersaing untuk menjadi yang terbaik, bukan dalam arti bersaing untuk menjatuhkan orang, enggak. Tapi untuk meningkatkan kapasitas. Nah dari semua kelas ini, kalau dia masuk ke dalam satu perusahaan sama, itu nggak mungkin semuanya jadi manajer. Ya betul. Nggak mungkin jadi direktur. Pasti ada yang jadi staff, ada jadi supervisor dan seterusnya. Dan itu tergantung kemampuan kita. Gitu. Tergantung goal kita yang mau jadi apa gitu. Itu dipengaruhi oleh kerja-kerja kita saat ini kan. Itu salah satunya buku yang saya tulis itu. Sebenarnya saya udah menulis kurang lebih 5 buku. 5 buku sampai saat ini ya? Sampai sekarang ini masih nulis. Sekarang ini ada 3 buku yang sedang aku garap. Insya Allah akhir Desember ini selesai. Tapi kan kalau masuk penerbitnya cukup lama ya. Iya betul. Di review dulu apakah diterima atau enggak, tuh urusan nanti lah. Iya, iya, iya. Yang penting nulis dulu gitu ya. Luar biasa. Jadi prestasi akademiknya ketinggalan nggak? Apakah dengan aktifnya DPM menulis membuat prestasi akademik menurun atau tidak? Ya, ini satu yang harus kita garis bawahi ya. Saya nggak sepakat kalau misalkan ada orang yang bilang organisasi itu mengganggu waktu kuliah. Betul ya. Kalau saya sih nggak sepakat ya. Kenapa? Saya di tahun 2015 itu mengikuti 3 organisasi sekaligus jadi ketua ketiga-tiganya. Di kampus itu di ya? Kampus. Dan aktif semuanya? Dan aktif semuanya. Meskipun saya bisa ukur mana yang maksimal, mana yang tidak maksimal ya. Tentu ada kekurangan dan kelebihan. Betul. Di satu sisi, saya bisa lulus 3 tahun setengah. Wah, 3 tahun setengah lulus? 3 tahun setengah saya lulus. Wow. Bisa dibayangkan nggak? Menjadi ketua organisasi di 3 organisasi, kemudian lulus 3 tahun setengah, dan IPK saya memang tidak terlalu bagus-bagus banget ataupun cum laude ya, tapi nggak di bawah 3 juga. Oh nggak di bawah 3 juga. Iya, di bawah 3 juga, di atas 3 lah. Apa aja tadi 3 itu yang DPM? Pertama DPM, yang kedua ketua penghuni MSU. Penghuni MSU apa tuh penghuni MSU tuh? Jadi kalau misalkan di tingkat level mahasiswa itu saya ditunjuk sebagai ketua DKM-nya mahasiswa lah. Oke, ketua DKM. Bukan ketua DKM Majid ini ya. Iya, ada dosen gitu. Iya. Nah yang ketiga itu saya menjadi ketua
Paguyuban Gayo. Sebandung ada Raya. juga ya. Gitu. Ada juga Paguyuban Gayo. Gayo. Berarti bukan di Telkom aja dong. Bukan di Telkom aja. Semua kampus di Bandung. Oke. Gitu. Luar biasa guys. Jadi bukan jadi alasan ya kalau kita sibuk organisasi, sibuk bahkan menulis itu membuat prestasi kita tidak bagus gitu ya. Oke. Terus kemudian setelah lulus bisa sampai jadi mahasiswa doktornya gimana ceritanya? Jadi dari dulu saya sebenarnya udah nulis ya. Ya. Sebenarnya saya pingin di umur 30 itu saya udah dokter gitu ya. Bahkan saya dulu Emang sekarang berapa? Hah? Emang sekarang Makanya berapa? saya mau cerita nih. Saya dari dulu tuh nulis di umur 30 tuh harus dokter gitu. Plus sudah hafiz Quran gitu. Masya Allah. Ya, karena nggak tahu di tahun 2015 itu saya masih ingat ya Al-Quran itu semacam euforianya luar biasa begitu. Gara-gara mungkin ada Ustadz Yusuf Mansur dulu ya. Terus anaknya Wirda gitu kan. Waduh. Dan ya banyak imam-imam udah muncul gitu ya. Dengan suara-suaranya begitu bagus. Dan dulu ikut MTQ ya, MTQ. Iya pernah ikut MTQ tapi kalah. MTQ-MN ya, mahasiswa nasional. Ya terus paling yang mempengaruhi saya kenapa pengen banget jadi hafiz Quran itu dulu ketika ada Presiden Muhammad Mursi di Mesir. Oke, yang dihukum itu ya? Ya, dia kan pas itu kok ada ya presiden. Kalau saya kan dulu orangnya cukup anti juga sama politik sebenarnya. Dulu gitu ya? Dulu ya. Awal-awal sebelum masuk ke terlibat organisasi-organisasi gituan. Kok ada ya di politik seorang presiden hafal Quran 30 juz. Wah itu seperti sangat menginspirasi saya itu. Akhirnya ya udah saya izin ke orang tua kan. Saya habis lulus dari Telkom saya izin nggak mau kerja dulu, saya mau mondok 1 tahun setengah. Meskipun perjalanannya sebenarnya saya belum selesai. Tapi sekarang masih proses memperkuat hafalan, menambah hafalan. Ya insya Allah akhir bulan ini saya mau tasmi. Masya Allah. 10. Masya Allah luar biasa. Itu target saya soalnya. Itu salah satu resolusi saya di tahun 2023. Udah mau beres tapi Wak? Hah? Udah mau beres? Makanya nih akhir tahun ini pokoknya saya harus tasmi just. Amin. Kita doakan guys. Nah, habis itu karena memang ada beberapa hal ya. Karena saya coba tes S3 di UI, di Brunei gitu ya. Kemudian di Universitas Jakarta gak lolos kan. Akhirnya kan umur saya jadi kegeser gitu. Sekarang kan umur saya 30 tahun. Tapi sekarang saya ngambil doktornya sekarang baru semester 1 kan. Nah, akhirnya targetan itu meleset gitu. Tapi itu sebenarnya nggak jadi soal sih. Tapi saya mengakui itu kesalahan. Tapi kesalahan itu sebenarnya tidak membuat saya berhenti. Jadi dievaluasi, diperbaiki. Karena saya pinginnya dulu di umur 30 tahun itu udah urusan akademik, jenjang akademisi itu udah selesai. Beres gitu ya. Akhirnya kedepannya saya fokus belajar. Bukan belajar apa namanya, bekerja begitu ya, penelitian dan seterusnya gitu. Masya Allah ya. Motivasinya dulu waktu masuk S2 terus lanjut S3 tuh emang karena suka belajar atau gimana? Atau memperdalam ilmu praktisinya apa gimana? Alhamdulillah saya orangnya senang baca ya. Banyak orang yang bilang saya ini kan ustadz ya. Masya Allah. Padahal saya bukan ustadz. Cuma karena saya senang aja membaca literatur Islam gitu ya. Karena senang baca literatur Islam akhirnya kan beberapa kali saya diminta jadi khotib kan. Jadi ceramah gitu. Tapi saya sebenarnya nggak cukup berat sih sebenarnya kalau dipanggil ustadz. Saya bilang saya bukan ustadz. Cuma saya senang aja baca. Nah senang baca itu sebenarnya bukan ketika kuliah. Di SMP saya udah senang baca. Oh gitu. Ada satu kondisi yang memotivasi saya, mendorong saya membaca. Apa itu? Bisa nggak dipraktikkan semua orang kira-kira motivasi ini? Nggak tahu. Ini nggak tahu. Oke, kita lihat. Jadi saya kan punya keterbatasan ekonomi ya. Jadi uang bulanan itu kurang lah, nggak sama kayak teman-teman yang lain gitu. Akhirnya kan kalau kita di jam istirahat, siswa-siswa murid-murid kan ke kantin kan. Betul. Nah kadang-kadang saya kalau ke kantin itu bingung mau beli nggak ada duit, tapi ngeliatin orang jajan kan kalau kita dulu nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau kita ngeliatin orang jajan kan teman kita suka ngasih kan. Kita minta pasti teman kita ngasih gitu. Tapi
Belakangan saya merasa nggak enak juga kalau misalkan liatin Oh. orang jajan. Tapi awal-awal minta juga ke teman. Awalnya minta, Awalnya minta nggak juga. gitu kan. Akhirnya waduh daripada saya ngeliatin orang jajan, mending saya ke perpustakaan aja gitu. Oh, dari SMP itu ya? SMP tuh di pesantren kan. Karena saya setiap istirahat itu ke ke perpustakaan. Sampai kalau sekarang itu ya, kalau nggak salah ustadznya penjaga perpustakaannya masih ada di pesantren. Dia masih ingat tuh sama saya tuh. Jadi kalau ke ini Arga mana, gimana kabarnya gitu-gitu masih ingat ya. Jadi saya sering banget tuh ke perpustakaan. Akhirnya saya baca buku. Jadi rasa ingin tahu saya tinggi gitu terhadap sesuatu hal. Akhirnya itu berlanjut di kuliah gitu ya, di S2 ataupun sekarang juga saya senang baca gitu. Jadi awalnya sebenarnya ya mungkin beberapa orang ada juga ya yang mungkin banyak ya keterbatasan ekonomi. Tapi motivasi beliau karena terdesak mungkin ya waktu itu ya. Terdesak pas itu. Terdesak Ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya. Jadi nggak bisa jajan, taunya ke perpustakaan ya. Dan sampai sekarang kebiasaan baca buku itu ini. Cuman kalau sekarang kan saya nggak pernah menargetkan ini ya. Cuman kalau misalkan seminggu udah nggak baca buku tuh saya merasa kayak wah kayak ada pencapaian yang nggak masih kurang gitu. Berarti seminggu mah ada ya baca buku Seminggu pasti ya? Ada tuh. Ada ya. Sebenarnya saya sih nargetinnya kalaupun nggak baca buku minimal baca berita, Ya, baca artikel jurnal gitu ya, gitu lah. Ya. Berarti motivasinya awalnya gara-gara keterbatasan ekonomi, kemudian akhirnya suka membaca sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang sedang meneruskan studi ya. Ya, sudah. Studi S3 gitu ya. Apa sih kira-kira yang membuat selain suka membaca gitu ya, ada hal lain nggak yang kira-kira bisa di-sharekan ke teman-teman nih? Kenapa sih harus lanjut studi misalkan gitu? Ya. Kalau saya sih sebenarnya kebutuhan akademisi kali ya. Oke. Kebutuhan akademisi itu pertama. Karena di Indonesia itu masih kekurangan dokter sebenarnya. Ya betul. Jadi makanya di kampus-kampus itu kan sekarang itu dia juga program dokternya tuh belum terpenuhi gitu. Ya. Itu makanya salah satu targetnya itu salah satunya. Yang kedua, ya saya juga nggak tahu ini sifatnya ambisi pribadi atau apa ya, tapi saya pengen jadi intelektual muda aja gitu. Wah, intelektual muda. Jadi jangan sampai kita harus doktor itu di umur 50 tahun, 40 tahun gitu. Di kelas saya tuh itu kan 6 orang ya. 4-nya itu umurnya udah 50 tahun loh. Oh, udah pada ya berumur lah gitu ya. Udah emak lah, udah bapak gitu. Jadi saya paling muda dari kelas. Iya, tapi ada juga yang muda tadi satu orang lagi ya. Ada satu lagi. Sama. Seumuran gitu ya. Masya Allah. Gitu. Jadi buat teman-teman itu kalau punya jiwa belajar atau ingin melanjutkan studi, jangan, kalau saya sih dari dulu tuh nggak pernah berpikir uang ya. Ya. Meskipun uang itu penting ya. Betul. Tapi yang lebih dikedepankan itu adalah keinginan dan tekadnya. Ini mungkin salah satu cerita menurut saya tuh, bagi saya tuh sangat, menurut saya berpikir kok bisa ya. Dulu saya kuliah mau S2 tuh saya nggak punya duit. Nggak punya duit, cuma ada di kantong itu tabungan cuma 2 juta aja. Cuma karena tekad saya, keinginan saya kuat, saya minta ke Allah kan, ya Allah saya pengen S2. Nggak tahu tiba-tiba ada yang ngasih beasiswa gitu kan. Gitu ya. Bantuan pendidikan gitu. Termasuk ketika S3 nih. Oh gitu, ada juga yang bantu. S3 ini S3 tuh lumayan loh, puluhan juta. Iya, lumayan lah kalau bisa sebut nggak berapa? Tahu nggak nominalnya? Nominal apa? S3. Mau sebut 21 juta kalau 21 juta ya 21 untuk juta. ilmu komunikasi ya. Saya nggak ada tabungan pas itu. Jujur Kang Opik. Saya cuma punya duit buat daftar, buat tes-tes yang lain gitu kan. Habis itu lulus, ya udah saya berpikir ya udah ikhtiarin aja gitu kan. Oh, berarti pas lulus itu nggak ada uang buat? Saya nggak punya duit loh. Banyak ya mungkin banyak komentar juga dari teman-teman atau orang-orang dekat, ngapain sih S3 nggak ada duit gini. Tapi kan saya cara berpikirnya kebalik dari orang lain. Keinginan dulu, tekad dulu, baru nyari duitnya. Nanti alokasi jalannya. Gitu. Cuman kalau kita di awal aja udah berpikirnya duit bukan kemauan, wah sulit. Susah ya. Kayaknya saya nggak bakal bisa menyelesaikan studi S2, S3 dengan keterbatasan ekonomi saya. Kayaknya saya nggak bisa deh. Dengan posisi yang emang
ekonominya nggak ada gitu ya, Ya, pada yang saat pas-pasan lah gitu. pas-pasan gitu ya. Kalau misalkan bayar semester S3, S2 mengandalkan gaji kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya, Kan iya. S2 juga lumayan kan 11 sampai 12 juta. Iya, betul, betul. Ya gaji kita ya UMR berapa sih? Dulu kan saya sempat jadi manajernya di MS. Oh iya, sempat jadi manajer masjid beliau ini, Iya. Masya Allah ya. Gitu Pak. Jadi tekadnya dulu, keinginan aja dulu. Keinginan, tekad, komitmen gitu aja. Masya Allah, gak kerasa Udah berapa? sudah sesuai dengan minimal target kita rekaman Waduh. setengah jam gitu ya. Mungkin sebelum closing nih, ada nggak kira-kira tips triknya buat teman-teman mahasiswa atau ya mahasiswa mungkin ya, Ya. kira-kira yang bisa diberikan apa kira-kira, baik yang dulu ketika mahasiswa Bang Arga maupun ketika sudah beres mahasiswa mau study doktor itu seperti apa sih? Oke. Pertama kita harus berangkat dari orientasi ya. Saya Oke. banyak sekali merenungi kehidupan ini berangkat dari orientasi. Sebenarnya orientasi hidup kita apa sih sebenarnya? Nah itu ini perlu dijawab nih. Iya, iya. Kita ini mau kemana, mau ngapain, ya apa pencapaian kita dan apa dampaknya pencapaian kita untuk diri kita, orang Iya. lain di dunia dan di akhirat itu harus diselesaikan dulu. Oke, iya, iya, iya. Ini kalau nggak selesai, wah kita gamang hidup ini. Karena kalau ini menurut saya sangat sangat mengubah cara hidup saya. Iya, iya. Menggunakan waktu begitu ya. Berteman, bergaul begitu ya, mendengarkan omongan orang lain dan seterusnya, ini sangat mempengaruhi. Oke. Jadi kalau kita ingin mempunyai cita-cita yang matang begitu ya, pengen jadi apa 10 tahun ke depan lagi, Iya. pengen jadi apa 20 tahun ke depan lagi, itu orientasinya harus dibenerin. Orientasi itu apa sih bener? Niat kita tuh, niat tuh. Iya, iya, iya. Tujuan kita tuh apa sebenarnya? Apa yang kita cari itu harus diselesai dulu tuh. Iya, iya, iya. Kalau nggak selesai itu, meskipun kita sukses, wah kesuksesan kita itu penuh dengan kegelisahan, ketidaktenangan, dan merasa hidup kita ini hambar. Jadi orientasi itu harus diperbaiki dulu. Orientasi ya, oke. Kalau kita orientasinya udah mantep, pasti kita akan melakukan satu pekerjaan yang tingkat produktifnya tuh tinggi gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau ini belum selesai, wah yang lainnya bisa hancur. Oke, oke, oke. Orientasi ada lagi nggak, Bang? Kira-kira? Ini komitmen dan tekad. Dan tekad. Ini komitmen ini sangat berat nih. Saya juga beberapa kali jatuh dalam komitmen saya. Jadi kalau misalkan jatuh dalam komitmen, bangun lagi, bangkit lagi, bangun, bangkit lagi, itu mungkin agak tantangannya di situ gitu kali. Iya, iya. Makanya mungkin kenapa pencapaian saya dari dulu itu ada yang meleset dan seterusnya, mungkin saya kurang komitmen dengan Ya. tujuan saya dan seterusnya begitu. Dan terakhir tekad tadi ya. Terus yang terakhir, nggak tahu mungkin kalau kita di sini mungkin boleh jadi kita punya beda keyakinan ya secara agama. Tapi akhirat oriented ya. Okay. Akhirat oriented itu juga sangat mengontrol diri saya, terus menjaga sikap saya, apa yang harus saya kerjakan dan apa yang tidak harus saya kerjakan gitu. Itu sangat mempengaruhi. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah tidak terasa sudah di penghujung acara karena sudah diberikan closing statement oleh Bang Arga. Waduh, spesial. Insya Allah mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi Bang ya. Ini udah lain kesempatan. Narasumber keberapa ini? Hah? Narasumber keberapa? Ini keempat atau kelima ya? Kelima ya? Ya, nanti mungkin kita next ngobrol-ngobrol lagi lah. Oke guys, mungkin podcast kali ini itu saja. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daurah Kur Podcast, bicara tentang prestasi.